Anak-anak sekolah minggu kasih, sebelum pelajaran sekolah minggu ini kita mulai, mari kita berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang makasih, Maha Sayang, Maha Cinta, dan Maha Murah. Terima kasih Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kasih sayang-Mu, atas segala sesuatu yang telah Kau berikan pada kami, dari hari yang telah kami lalukan hingga pada pagi hari yang baru ini. Terima kasih ya Bapa, di mana kami akan memulai pelajaran sekolah minggu ini ya Bapa. Biarlah Kau tuntun dari awal hingga akhir, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi pelajaran sekolah minggu hari ini. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, berkati para guru sekolah minggu, berkati juga orang tua kami masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan dengan kasih sayang-Mu kami dapat hidup dan tetap hidup sesuai kehendak-Mu. Berkati pekerjaan rasul, kepala para rasul di seluruh muka bumi, para jawatan. Biarlah Tuhan dengan kasih sayang-Mu Engkau cepat datang menjemput kami masuk dalam kemurahan-Mu yang abadi. Terima kasih ya Bapa. Biarlah sekolah minggu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman tetap sehat dan tetap semangat. Sudah siap teman-teman mendengarkan pelajaran sekolah minggu hari ini? Wah, sudah siap semua. Tapi sebelum mulai, aku punya sesuatu nih teman-teman. Ini lihat nih. Pasti teman-teman sudah tahu itu bentuk apa. Ya betul, itu adalah bentuk hati atau bentuk love. Biasanya bentuk ini digunakan untuk melambangkan atau menunjukkan rasa sayang atau kasih kita. Kita semua pasti memiliki orang yang kita kasihi dan juga mengasihi kita. Misalnya kita pasti mengasihi mama papa, adik kakak, keluarga, bahkan teman-teman kita. Karena mengasihi sesama adalah perintah Tuhan. Saat kita mengasihi seseorang, apa yang kita lakukan? Saat kita mengasihi seseorang, pasti kita ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi. Pasti kita ingin membuat orang yang kita kasihi selalu tersenyum dan merasa senang. Dalam pelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Allah dalam kehidupan kita. Yuk sekarang kita simak ceritanya bersama-sama. Halo anak-anak. Nah, kali ini kita punya cerita nih dari keluarga Miranda dan Marisa. Mereka kakak adik loh. Nah, mereka dalam perjalanan pulang dari gereja ngobrolin tentang firman Tuhan waktu kebaktian tadi. Karena ada yang belum jelas, Marisa bertanya kepada ayahnya. Ayah, bagaimana ya caranya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Allah? Menurut anak-anak, gimana caranya kita menunjukkan kasih kita kepada Allah ya? Berbuat baik ya kan? Mengasihi sesama. Membaca Alkitab. Melakukan perintah Allah. Membantu yang sedang kesusahan, Diaken. Memberi sedekah. Menurut kepada orang tua. Ya betul, ternyata banyak ya bagaimana cara kita menunjukkan kasih kepada Allah. Pada waktu dulu,
Yesus menugaskan murid-muridnya untuk pergi dan mengajarkan Injil kepada semua orang. Ketika murid-murid melakukan ini, mereka sangat antusias, sangat semangat, dan sangat bersukacita. Pada gilirannya, ini menciptakan kasih yang besar di dalam diri murid-murid kepada Yesus dan Allah. Nah, kasih yang besar kepada Allah inilah yang memotivasi mereka untuk mengikut Yesus. Ayah, pertanyaanku yang tadi kok belum dijawab juga sih? Itu loh yang tentang bagaimana caranya kita bisa menunjukkan kepada Allah bahwa kita mengasihinya. Kita menunjukkan kepada Allah kalau kita mengasihinya dengan cara kita ingin berada bersamanya. Salah satu caranya adalah dengan kita ingin berada dalam kebaktian dan ingin ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagaimana bisa ya kalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus itu menunjukkan kepada Allah kalau kita mengasihinya? Itu pertanyaan yang bagus sekali, Marisa. Ketika kita berada dalam perjamuan kudus, atau ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita berada dalam persekutuan dengan Yesus. Itulah sebabnya kenapa disebutkan tadi, kalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, menunjukkan kepada Allah kalau kita mengasihinya. Anak-anak, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah, misalnya nih, dengan berada bersamanya. Kita berada bersamanya, misalnya kita datang dalam kebaktian, kemudian menerima perjamuan kudus. Bagaimana? Mau tahu cerita selanjutnya? Yuk, kita simak bareng-bareng. Kira-kira apakah ada cara lain yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kepada Allah kalau kita mengasihinya? Ya, kita bisa menunjukkan kepada Allah kalau kita mengasihinya jika kita hidup sesuai dengan pengajaran Yesus dan sesuai dengan apa yang kita dengar dalam kebaktian-kebaktian atau dalam sekolah minggu. Cara lainnya untuk menunjukkan kepada Allah kalau kita mengasihinya adalah untuk berbagi kasih Allah dengan orang lain, misalnya dengan cara mengundang mereka ke gereja. Kita tentunya ingin setiap orang tahu betapa besarnya Allah mengasihi mereka. Kita juga ingin mereka mengasihi Allah seperti yang kita lakukan. Berarti jika aku membantu merangkai bunga untuk di mezbah, atau aku membereskan buku-buku nyanyian setelah kebaktian, apakah itu juga menunjukkan kepada Allah kalau aku mengasihinya? Ya, kini kamu sudah mengerti ya. Jika kamu membantu dalam sidang jemaat, itu juga menunjukkan kepada Allah bahwa kamu mengasihinya. Hari Minggu besok, aku akan tanya kepada ibu guru sekolah minggu, apa ada sesuatu yang bisa aku lakukan dalam sidang jemaat. Tentunya aku juga ingin menunjukkan kepada Allah betapa besar aku mengasihinya. Selanjutnya, sepanjang perjalanan, mereka masih membicarakan tentang hal itu hingga tiba di rumah. Jadi, kita dapat mengasihi Allah dengan cara mendengarkan firman-Nya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya, menuruti perintah-perintah-Nya, dan hidup berdasarkan pengajaran Yesus di dalam Injil. Anak-anak, ayo masih ingat gak bagaimana dulu Yesus memperlakukan orang-orang di sekitarnya? Seperti kepada 10 penderita kusta, kepada orang lumpuh, dan orang di pinggir kolam Bethesda. Nah, tindakan dan interaksi Yesus dengan orang lain mencerminkan kasih Bapanya yang besar. Kita ingin mencontoh cara Yesus memperlakukan orang lain. Kita menunjukkan kasih kita bagi Bapa Surgawi kita
dan melayani dia dengan membantu orang-orang yang membutuhkan atau memperlakukan orang-orang yang diabaikan dengan kasih atau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sekarang, yuk kita lihat lagi daftar yang tadi. Nah, setiap kali kita melakukan apapun dari hal di dalam daftar, kita menunjukkan kasih kepada Allah. Selain itu, kita juga dapat menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan berada dalam kebaktian, berbagi persekutuan dengan Dia, dan ikut dalam perjamuan kudus. Anak-anak, kita ada ayat hafalan nih. Ayat hafalannya diambil dari Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, coba kita ulangi lagi yuk, sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya anak-anak bisa menghafal sendiri ya. Sekarang aku mau tanya teman-teman, apakah teman-teman mengasihi Allah? Pasti teman-teman menjawab, ya, saya mengasihi Allah. Lalu, bagaimana bentuk kasih kita kepada Allah? Teman-teman, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Banyak kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita setiap harinya tanpa terlewatkan. Dan kasih Allah yang teramat besar adalah dengan mengorbankan putranya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita.
Ya, demikian cerita pelajaran sekolah minggu hari ini. Semoga dapat dimengerti ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas sekolah minggu. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, kita akan membuat gambar anak laki-laki. Untuk anak laki-laki, bisa mengikuti bentuknya ya, seperti ini. Warnai sesuai kreasi anak-anak ya. Setelah selesai, lalu kita gunting bentuknya. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk gambar anak perempuan. Anak perempuan bisa mengikuti bentuknya seperti ini ya. Warnai sesuai kreasi anak-anak ya. Setelah itu, ayo kita gunting bentuknya. Sekarang kita akan membuat bentuk hati. Begini caranya. Diikuti ya. Lalu kita sekarang akan menggabungkan bentuk hati dan bentuk anak yang sudah kita buat. Seperti ini. Ya, sudah jadi. Terlihat seperti gambar seorang anak yang sedang memberikan hatinya ya. Melalui aktivitas kita hari ini, kita mau belajar untuk memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, anak-anak bisa menempelkannya dalam sebuah frame dengan kreasi bebas ya, sesuai kreasi anak-anak. Jangan lupa tuliskan ayat hafalan dari Markus 12 ayat 30. Tuhan Yesus memberkati.
berdoa. Bapak Surgawi, di akhir pelajaran sekolah minggu ini, kami bersyukur atas segala kasih karunia dan pertolongan-Mu. Kami berterima kasih telah mengalami Bapa melalui pengajaran tentang mengasihi Allah. Percaya bahwa Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu. Oleh karena itu, karuniakanlah hati yang lembut, jiwa yang penurut, serta dapat menjadi anak-anak yang menyukakan. Kami pun berdoa bagi teman-teman yang sakit agar dapat disembuhkan. Dengarkanlah doa kami, perpautkanlah permohonan ini. Dengan kelompok para rasul-Mu kami dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, gimana nih adik-adik sekolah minggu? Sudah mengerti kan? Nah, sebelum kita tutup pelajaran sekolah minggu hari ini, marilah kita menyanyikan satu pujian I Love Jesus. Musik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.